besar pengaruh niat di dalam kehidupan kita. Kalau kita niat sesuatu yang tadinya mubah, kita makan minum tidak ada pahalanya, kita tidur tidak ada pahalanya, kita jalan-jalan tidak ada pahalanya. Tapi dengan niat yang baik, dengan niat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat menopang ibadah kita yang memang ibadah itu adalah tujuan hidup kita, maka yang tadinya mubah, makan minum, tidur, jalan-jalan tidak ada pahalanya, karena niat makan supaya kuat ibadah, niat istirahat supaya kuat ibadah, niat jalan-jalan supaya bisa bertafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya yang tadinya enggak ada pahalanya menjadi ada pahalanya. Lebih zaman sekarang ini kita harus betul-betul cerdas dalam beramal, karena berapa banyak orang beramal tapi tidak ada hasilnya. Berapa banyak orang berbuat baik tapi ternyata malah mendatangkan dosa, tidak lain dan tidak bukan karena dia bangga, karena dia merasa lebih baik dengan orang lain, karena niat yang terlintas dalam hatinya ini tidak sesuai. Dan dikatakan di dalam hadis, Rasulullah menjelaskan kepada salah seorang sahabat bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan atau membawa amal ibadah sebesar gunung, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat menjadi tidak ada apa-apanya. Jadi pahalanya yang tadinya asalnya sebesar gunung sama Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Akhirnya para sahabat heran, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong sifatkan kami kelompok orang-orang yang seperti ini, supaya kami ini bisa menghindari hal yang seperti ini, supaya kami ini nggak capek-capek beramal tapi amalnya nggak ada, tapi pahalanya nggak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan, gol ini orang yang sama seperti kalian, bahkan mereka itu bangun malam sama seperti kalian, akan tetapi ketika mereka itu sendiri, mereka berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini pahalanya malah akan hilang, malah akan lenyap. Jadi kita benar-benar harus introspeksi diri, harus benar-benar mengingat-ingat apakah amal kita itu sudah benar apa enggak? Kira-kira amal kita itu diterima apa enggak? Ini orang yang menyembunyikan amalnya, apalagi orang yang menampakkan betul apa yang dia kerjakan berupa keburukan. Terutama zaman sekarang media sosial, upload sana, upload sini, posting sana, posting sini, bangga dilihat oleh orang-orang, viewsnya sekian juta, bangga. Padahal yang diupload itu sesuatu yang tidak dibolehkan, bahkan sesuatu yang di sisi Allah adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan, kullu ummati mu'afin illa al-mujahidin, kata Rasulullah. Semua umatku itu dimaafkan perkaranya kecuali orang-orang yang menampakkan. Siapa mereka yang menampakkan? Dikatakan oleh Nabi, mereka yang menampakkan adalah mereka yang berbuat maksiat di malam hari. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi perbuatan maksiatnya itu. Tapi pagi harinya dia malah bercerita bahwa dia pernah melakukan ini. Dengan bangga dia upload, dengan bangga dia posting. Akhirnya masa Allah sudah tutupi kejelekannya, tapi dia malah buka kejelekan dirinya sendiri. Ini termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah sudah tutupi kejelekan dia, Allah sudah tutupi maksiat dia, Allah sudah tutupi aib dia, tapi dia malah umbar-umbar. Ini yang sekarang ini kita sulit untuk menahan diri, untuk nggak posting, untuk nggak upload. Kadang-kadang perkara kecil, buka aurat, pakai celana pendek di posting, itu nggak ada dosanya itu. Karena menutup aurat itu wajib, membuka aurat haram. Posting, berapa banyak mata yang lihat, berapa dosa yang mengalir kepada kita. Apakah amal kita sudah banyak sehingga kita berani berbuat seperti itu? Apakah kita yakin amal-amal kita itu diterima sehingga kita dengan bangganya memposting, menceritakan, sama aja kita posting berarti kita menceritakan apa yang terjadi, bahkan dengan jelas sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita perlihatkan kepada orang. Nauzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita tetap termasuk orang yang dijaga oleh Allah, dijaga niat kita, dijaga perbuatan kita, tingkah laku kita dari hal-hal yang seperti ini.